Deng ding deng. Ketemu lagi gelap-gelapan di dalam mobil di tengah-tengah kemacetan Jakarta hari ini, setelah diguyur hujan mulai dari jam 4 tadi kurang lebih. Jam 2 setengah 3. Mulai setengah 3 di daerah Jakarta Pusat sih. Setengah 3 udah mulai diguyur hujan. Tadi sampai jam 3:15. Ya, menefeknya ya sampai sekarang nih. Masih gerimis romantis, halus-halus. Udara dingin banget. Mungkin ini macet parah banget. Ya udahlah, habis hujannya. Kita berusaha untuk tetap produktif di tengah kemacetan, tapi tetap berhati-hati dalam berkendara supaya jangan jenuh melepas kepenatan di dalam kendaraan. Kita mau ngomong yang agak berat, mungkin nggak berat banget sih, tapi ya seputar dunia hukum. Kali ini saya mau cerita tentang hal-hal yang keliru menurut saya, tapi sudah dilakukan menjadi kebiasaan. Jadi seolah-olah dianggap ya sudah gitu loh. Di dalam hukum penggunaan istilah, nah banyak orang bilang menyebutkan hal itu sepertinya jadi lazim diucapkan terus menerus oleh banyak pihak, jadinya ya kebiasaan, jadi salah gitu. Jadi vlog ini media mungkin 2000 tahun lagi ada yang lihat jadi ada yang tahu sebetulnya apa gitu. Nah, oke. Yang pertama itu yang paling kelihatan harusnya diralat itu adalah istilah keterangan saksi ahli. Ahli itu sering banget disebut saksi ahli. Saksi ahlinya siapa? Perkara ini. Oh, saksi ahlinya udah ada belum? Berapa saksi ahli yang mau dihadirkan? Terus udah ada belum keterangan saksi ahlinya? Dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya keliru ya. Saksi ya saksi. Pemahamannya ya sebagai saksi, orang yang melihat, mendengar, merasakan, atau yang mengalami, itu saksi. Sedangkan ahli definisinya adalah orang yang didengar keterangannya berdasarkan keahliannya, gitu loh. Nah, nanti ada lagi tuh turunannya. Misalnya kalau seorang ahli hukum, dia harus pendidikannya minimal sekian untuk sampai di level apa, dia expert di bidang apa, misalnya hukum informasi dan telekomunikasi, dia harus sudah sebagai praktisi sekian tahun, atau bahkan mungkin dia harus lulusan di universitas negeri yang terakreditasi A, atau minimal dia harus doktor, dan seterusnya. Nah, semua itu ada kualifikasinya, yaitu A sebagai ahli. Makanya ahli didengar keterangannya sebagai ahli karena dianggap dia memiliki kemampuan yang cukup di bidangnya sesuai dengan keahliannya, itu ahli. Nah, sedangkan saksi berbeda ya. Saksi didengar keterangannya sebagai saksi karena apa? Karena dia melihat, dia merasakan langsung, dia mendengar tentang terjadinya suatu tindak pidana, dia dengar, dia lihat, dia rasakan langsung, dia alami gitu. Kecelakaan di jalan, oh ya dia lihat tuh, dia tahu persis bagaimana terjadinya sebuah kecelakaan, sebuah perampokan, sebuah pembunuhan, dan seterusnya. Jadi jelas bedanya, ahli itu apa, saksi itu apa. Nah, itu yang paling sering banget ditemuin dalam sebuah dalam sebuah dalam jalannya perkara, itu sering banget.
Terus apalagi ya selain itu ya, gini, masih ada orang yang kedua gini, masih ada orang yang memahami tentang ini di lingkup lingkup ketenagakerjaan. Masih ada beberapa orang yang masih memahami tentang konsep pelanggaran bersifat mendesak, yang mana PHK-nya bisa dilakukan harus berdasarkan putusan pengadilan. Jadi apabila seseorang itu melakukan tindak pidana di proses hukum, dia bisa di PHK. Awalnya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, dia bisa langsung serta-merta diputus PHK karena melakukan pelanggaran berat, kesalahan berat itu. Tapi fenomena berikutnya kemudian ada perkembangan lagi, diujilah hal ini ke Mahkamah Konstitusi, diputuslah oleh Mahkamah Konstitusi. Saya lupa putusan berapa, tahun berapa, tapi yang pasti itu udah lama sekali, tahun 2013 2012 kalau nggak salah. Diputuslah, jadi setiap PHK harus diputus kalau sudah ada putusan pengadilan. Nah, kemudian yang baru adalah setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dirubah dalam Perpu, kemudian berubah lagi ke dalam bentuk undang-undang tentang pemberlakuan Perpunya tentang Cipta Kerja. Nah, jadi di situ di ketentuan tentang pelanggaran atau kesalahan mendesak itu udah nggak ada lagi, tapi diambillah pelanggaran bersifat mendesak, dan itu tidak perlu dilakukan atau didahului dengan adanya putusan pengadilan, nggak perlu. Jadi perusahaan itu boleh melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Apa sih kriterianya pelanggaran bersifat mendesak? Nah, itu bisa dilihat di penjelasan pasal di dalam PP 35 tahun 2021 tentang pelanggaran bersifat mendesak. Itu ada pencurian, ada penipuan, ada penggelapan dan segala macam. Dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Nah, itu dua hal yang harus jadi, selain tadi tentang pemahaman ahli dan saksi, dan yang kedua tadi tentang pelanggaran bersifat mendesak dan kesalahan berat. Jadi harus dipahami supaya kita tidak salah dalam penerapannya. Gitu kira-kira vlog sore ini. Nanti kita pikirin lagi ide-ide apa lagi yang kira-kira perlu kita bagi buat orang-orang. Selebihnya silakan dicari dasar hukumnya. Ini hanya sebagai pengantar aja. Oke, sukses selalu, selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan.